Selamat datang ke channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam perbonsaian. Seperti yang Anda ketahui, pokok bunga kertas merupakan salah satu pokok bunga yang sangat sesuai untuk Anda jadikan sebagai sebuah bonsai yang cantik, menarik dan indah serta untuk dipandang. Malahan bukan itu saja. Pokok bunga kertas merupakan salah satu jenis pokok yang mempunyai nilai seninya tersendiri. Itu apabila pokok bougainville ini dijadikan sebagai sebuah bonsai, ia pasti akan menjadikan sebuah bonsai yang sangat cantik, indah dipandang serta bernilai tinggi, malahan dapat memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Pada tutorial kali ini, saya akan berbagi nasihat tentang cara melebatkan bunga yang dikenali sebagai bougainville. Jika Anda ingin mengetahui apakah tips yang saya akan kongsikan kepada Anda dalam perkongsian saya pada kali ini, silakan ikuti terus video tanpa skip, agar Anda tidak mengalami kegagalan dalam melakukannya. Namun, sebelum melanjutkan video ini, sila klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel ini, agar saya lebih bersemangat dalam berkongsi tutorial untuk Anda semua. Bunga yang dilebihkan sebagai bunga pokok kertas ini ataupun bougainville ini merupakan satu jenis bunga yang berasal dari Amerika Serikat. Bunga biasanya dijadikan sebuah tanaman hias yang sangat fantastik. Oleh kerana itulah, para peminat dan pencinta bonsai menjadikan pokok bougainville ini sebagai sebuah bonsai yang menarik dan unik. Bukan itu sahaja, bunga ini juga bisa memberi warna dekorasi rumah yang menjadikan suasana persekitaran yang semakin indah dan menarik. Sementara itu, warnanya yang memiliki kelopak yang bervariasi kuning, oranye, merah, putih dan juga biru. Kemudian foto kelopaknya yang tipis seperti kertas-kertas berwarna. Bunga bougainville terkenal dengan kebiasaan uniknya pada saat berbunga, yaitu merontokkan daunnya sendiri, sehingga pada saat berbunga, bunga-bunga ini seakan-akan kompak menutupi dedaunan di bunganya dan tampak berwarna seluruhnya, seperti tidak mempunyai daun. Baiklah teman-teman ya, sekarang kita ke tutorial membuat pupuk alami untuk menebatkan bunga bougainville Anda. Pertama sekali teman-teman, apa yang kita perlu lakukan ya? Kita sediakan 1 liter air bersih, ya teman ya. 1 liter air bersih ya. Kemudian kita ambil 1 sendok makan kopi. Okey. Kita ambil 1 sendok makan kopi ya teman. Lepas tu kita sediakan 1 sendok makan teh ataupun 1 bungkus yang kecil teman-teman ya. Teh, sebut teh. Lepas tu kita ambil 3 sendok makan beras. Okey. Lepas tu kita sediakan sudu ataupun sendok makan 1 untuk kita mengadukkan bahan-bahan tadi. Okey, sekarang kita pergi ke proses bagaimana cara untuk menyediakan adunan tadi. Okey, yang pertama sekali teman-teman, kita sudah siapkan air yang bersih putih. Pastikan anda menggunakan yang sumur ya teman-teman, ataupun air hujan ya. Kerana air sumur dan air hujan ini bebas daripada campuran klorin. Jangan sesekali menggunakan air pipe ya. Okey, apa yang kita perlu lakukan sekarang teman-teman ya? Kita masukkan serbuk kopi tadi ke dalam air ini. Masukkan ya. Gaul dulu. Kemudian kita masukkan serbuk teh tadi ya teman ya. Kita adukkan sehingga rata.
Kemudian kita masukkan beras tadi. Okey. Apabila sudah siap, kita lakukan pengadukan yang macam ini ya teman. Apa yang kita perlu lakukan seterusnya ialah kita diamkan cairan ini ya teman selama 48 jam ya. Selama 48 jam. Barulah kita boleh menggunakan air larutan ini yang terdiri daripada campuran kopi, teh dan juga beras tadi teman ya. Dan juga air bersih. Untuk kita jadikan sebagai bahan perangsang untuk mempercepatkan dan memperlebatkan bunga pokok bougainville kita. Okey, bagaimana untuk cara kita menggunakan ya teman atau untuk kita mengaplikasikan air adunan ini ya teman ataupun larutan ini ialah siram setiap 7 hari sekali ya teman. Sehingga 3 kali penyiraman. Ingat tu ya, siram setiap 7 hari sekali sehingga 3 kali penyiraman. Itu adalah cara ya teman, cara untuk mengaplikasi ataupun cara kita menggunakan air larutan ini ya. Bougainville membutuhkan air pada saat awal penanamannya. Sama halnya dengan tanaman-tanaman lain yang juga membutuhkan nutrisi dari pasukan air di masa awal pertumbuhan. Agar akar yang baru tumbuh memerlukan jumlah air yang banyak dibandingkan akar yang sudah tumbuh besar. Jadi ketika sudah tumbuh besar, bunga bougainville akan mengalami fasa di mana ia tidak membutuhkan air. Fasa ini dinamakan fasa kering. Fasa kering ini terjadi di mana saat bougainville sudah memulai memperlihatkan kuncupnya yang siap untuk berbunga. Sinaran matahari. Bougainville merupakan tanaman yang memerlukan banyak sinaran matahari, iaitu sekitar 70 hingga 80% sinar matahari. Bahkan di saat sinar matahari terik pun, maka dengan itu simpanlah pokok bougainville anda di tempat yang terbuka yang dapat terkena langsung paparan sinaran matahari. Ini kerana pokok bougainville menyukai sinaran paparan matahari. Ia akan tumbuh subur jika diletakkan pada area yang terbuka. Pemupukan. Untuk pemupukan, bougainville tidak memerlukan pemupukan khusus, hanya seperti tanaman-tanaman lain pada umumnya. Berikan secara berkala dengan jumlah yang sewaranya sahaja. Walaupun bunga bougainville bisa tumbuh di mana-mana, namun penampilan bunganya yang diberi pupuk berbeza dengan yang tidak diberi pupuk. Bunga bougainville yang diberi pupuk akan tumbuh lebih lebat dan subur. Itu adalah perbezaan yang ketara apabila kita memberikan pupuk yang cukup kepada bougainville kita berbanding dengan pokok bougainville yang tidak diberi pupuk. Pemangkasan. Pokok bougainville bersifat rimbun. Tanaman ini akan tumbuh dengan bunga yang lebat. Maka dari itu, lakukanlah pemangkasan agar tanaman tidak menjulur ke mana-mana. Dan pemangkasan berkala, maka tampilan bunga bougainville bisa menyesuaikan dengan keinginan anda. Selain untuk mempercantikkan penampilan, pemangkasan bougainville juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan bunga-bunga indah yang baru dan juga untuk menjauhkannya daripada serang penyakit dan hama. Pokok bougainville ini bukan saja cantik dan indah dipandang serta akan memiliki nilai yang tinggi apabila kita jadikan sebuah bonsai, malahan pokok bougainville ini mempunyai manfaatnya yang tersendiri. Di sini saya akan kongsikan kepada anda semua beberapa manfaat yang kita akan peroleh daripada pokok bougainville ini. Selain mempunyai bunga yang bercorak indah serta sedap dilihat mata, bunga bougainville juga memiliki beberapa manfaat yang bagus untuk kesihatan. Zat yang dapat dalam bunga bougainville berupa senyawa mannitol dipercaya dapat menyembuhkan masalah
resistensi insulin. Untuk mengatasinya, pokok bunga bougainville dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dijadikan sebagai serbuk teh. Manfaat bunga bougainville yang berikutnya ialah menangani permasalahan botok. Kita dapat memakai bahagian kulit batang itu dengan cara mengeringkannya terlebih dahulu, lalu tumbuk hingga benar-benar halus. Kemudian campurkan bubuk itu dengan air. Ekstrak daun bunga kertas ternyata ampuh melawan perkembangan bakteria tak baik di pencernaan kita. Bukan itu saja, ekstrak ini juga dapat mengubati DRA dan permasalahan pencernaan yang lain. Di Meksiko sendiri, bunga bougainville telah dijadikan minuman demi untuk menangani penyakit tekanan darah tinggi. Senyawa yang ada di dalam bougainville dapat menghambatkan permasalahan penumpukan plak di saluran darah, sehingga bunga kertas dapat dipakai sebagai pengatur tekanan darah. Bunga bougainville ternyata mempunyai kemampuan menyaring udara yang baik. Efeknya ialah dapat meningkatkan kualitas udara dan air sehingga bisa menekan polusi akibat dari udara yang kotor serta timbul. Oleh kerana itu, bunga kertas ini sering terlihat sebagai bunga penghias di tepi jalan ataupun di sekitar rumah. Sejak zaman dahulu, teh bunga kertas sudah dikonsumsi sebagai ubat herbal di negara asal bunga ini, iaitu Meksiko. Ini adalah untuk melindungi tekanan darah serta sebagai penyeimbang kandungan kolesterol. Ekstrak daun bunga kertas ataupun bunga bougainville ini juga dapat dikonsumsikan dengan cara teratur. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anda semua, terutamanya anda seorang peminat pokok bougainville ataupun lebih dikenali sebagai bunga kertas. Seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat kepada anda, sila klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng, like dan share ya, supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel Nazar Abdullah. Dan bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe ya teman-teman, silalah subscribe ya, kerana subscribe adalah sangat gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat, insyaAllah kita juga akan mendapat sesuatu. Jika anda mempunyai soalan ataupun cadangan, sila tulis di ruangan komen. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu hobi. Salam bonsai. Assalamualaikum. Bye-bye.